Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Supriyadi, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan, selaku penguji utama. Yang terhormat Ibu Haja Umi Kalsum, Sarjana Pendidikan, Magister Kesehatan, selaku penguji pertama. Yang terhormat Ibu Nur Syahid Siregar, Magister Kebidanan, selaku penguji kedua. Di sini saya Haryani Syafitri akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Literatur Review Pengaruh Stimulasi Terhadap Perkembangan Balita Stunting. Pertama ada latar belakang yang dimana stunting sendiri adalah balita yang memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang menurut umur. Menurut WHO, prevalensi balita stunting dikatakan menjadi masalah di masyarakat apabila prevalensi balita stunting mencapai 20% atau lebih. Rumusan masalah saya adalah apakah terdapat pengaruh stimulasi terhadap perkembangan balita stunting, dan tujuan saya terbagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan umum saya untuk mengidentifikasi pengaruh stimulasi terhadap perkembangan balita stunting. Yang kedua, tujuan khusus saya, poin A, untuk mengidentifikasi karakteristik keluarga balita stunting berdasarkan artikel. Yang B, untuk mengidentifikasi pengaruh stimulasi terhadap perkembangan balita stunting berdasarkan artikel. Manfaat dari hasil literatur review ini terbagi menjadi dua, yaitu teoritis dan praktisi. Pada tinjauan pustaka saya terdapat pengertian stunting, penyebab stunting, dampak stunting, tumbuh kembang, ciri-ciri tumbuh kembang, faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang, perkembangan balita, penyimpangan perkembangan, dan juga stimulasi. Di sini kerangka teori saya menjelaskan tumbuh kembang balita dapat terjadi optimal ataupun mengalami gangguan tumbuh kembang. Hal ini dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Apabila tumbuh kembang balita mengalami gangguan, akan terjadinya stunting. Stunting itu sendiri dipengaruhi oleh faktor langsung dan faktor tidak langsung. Apabila terjadi stunting, akan menimbulkan dampak jangka pendek dan terdapat juga dampak jangka panjang. Pada jangka pendek, terhambatnya perkembangan dapat dioptimalkan dengan salah satu cara melakukan stimulasi. Selanjutnya, ada kerangka konsep di mana variabel independen saya adalah stimulasi, sedangkan variabel dependen saya perkembangan balita stunting, di mana perkembangan balita terdiri dari perkembangan motor kasar, perkembangan motor halus, perkembangan bahasa, dan perkembangan kepribadian. Metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian yang saya gunakan observasional deskriptif dengan desain literatur review. Untuk tempat pencarian literatur review saya menggunakan Google Scholar, PubMed, dan Science and Technology Index atau SINTA. Kata kunci yang saya gunakan, balita stunting atau stunted, toddler stunting, stimulasi atau stimulation, dan perkembangan atau development, di mana kriteria inklusi saya dipublikasikan pada tahun 2015 hingga 2020. Stimulasi dan perkembangan balita stunting sebagai tema penelitian saya, balita stunting sebagai sampel penelitian pada artikel, bahasa yang digunakan dalam artikel adalah berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Kriteria eksklusi saya, penelitian dengan metode yang tidak jelas, artikel yang tidak tampil full text. Jumlah artikel yang ditemukan sesuai dengan tahun 2015 hingga 2020, saya mendapatkan 470 artikel penelitian. Di antaranya 412 artikel dari Google Scholar, 1 artikel dari SINTA, dan 57 artikel dari PubMed. Teknik review saya menggunakan compare atau mengidentifikasi kesamaan dengan mencari kesamaan di antara literatur dan menarik kesimpulan. Alur pemilihan artikel. Pertama,
saya mendapatkan 470 jurnal penelitian yang relevan dengan tahun publikasi artikel penelitian, yaitu pada tahun 2015 hingga tahun 2020. Lalu saya eliminasi berdasarkan ketersediaan full text, tersisa 250 jurnal penelitian. Lalu saya eliminasi kembali sesuai dengan tema penelitian saya, yaitu stimulasi dan perkembangan balita stunting, tersisa 4 jurnal yang relevan. Lalu saya eliminasi lagi kembali menggunakan sampel dan relasi judul dengan abstrak, tersisa 5 jurnal, dan 5 jurnal inilah yang saya analisa. Hasil literatur review. Identifikasi literatur penelitian. Artikel yang pertama yang ditulis Helmizar dan Nur Indrawati dengan judul Efek Suplementasi Zinc dan Stimulasi Psikososial Manjujai terhadap perkembangan anak stunting usia 12 hingga 24 bulan di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, dengan metode kuasi eksperimental dengan randomized control trial durasi 6 bulan dengan 3 kelompok. Kelompok pertama intervensi zinc dan stimulasi, kelompok kedua stimulasi dan tambahan vitamin B1, dan kelompok ketiga kelompok kontrol yang hanya diberikan program rutin puskesmas ataupun posyandu. Penelitian ini menghasilkan perkembangan balita stunting meningkat pada kelompok intervensi suplementasi zinc dan stimulasi psikososial Manjujai. Artikel 2 yang ditulis oleh Grace dan tim dengan judul Nutrition, Hygiene, and Stimulation Education to Improve Growth, Cognitive, Language, and Motor Development Among Infants in Uganda, a Cluster Randomized Trial, dengan metode Cluster Randomized Trial dengan durasi intervensi 16 bulan yang dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok kontrol yang hanya diberikan edukasi, dan kelompok intervensi yang diberikan edukasi dan praktik mengenai nutrisi, kebersihan, dan stimulasi. Pada penelitian Grace mendapatkan hasil terdapatnya peningkatan pada perkembangan kognitif, bahasa, dan motorik di kelompok intervensi. Ada artikel ketiga yang ditulis Wanita dan tim dengan judul The Correlation Between Parental Stimulation and Motor Development in Stunted Toddlers dengan metode cross-sectional dan tidak terdapat durasi intervensi, mendapatkan hasil adanya hubungan yang signifikan antara peran stimulasi orang tua dengan perkembangan motorik balita stunting. Pada artikel keempat dengan penulis Mirham Nurul dengan judul Hubungan Status Gizi dan Stimulasi Tumbuh Kembang dengan Perkembangan Balita yang menggunakan metode cross-sectional, mendapatkan hasil terdapatnya hubungan antara status gizi dengan gangguan perkembangan dan juga terdapatnya hubungan antara stimulasi tumbuh kembang dengan perkembangan balita. Artikel kelima yang ditulis Eli dan tim dengan judul Faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik pada anak stunting usia 3-5 tahun, studi kasus di wilayah kerja Puskesmas Kedulu, Kabupaten Sangau. Dengan metode cross-sectional, mendapatkan hasil terdapatnya hubungan yang bermakna antara stimulasi psikososial dengan motorik halus anak stunting. Pembahasan A. Karakteristik keluarga balita stunting. 1. Jenis kelamin. Berdasarkan hasil literatur review, 3 artikel menyatakan sebagian besar balita stunting berjenis kelamin laki-laki. Salah satu artikel yang menyatakan hal tersebut adalah penelitian Wanita tahun 2020. Balita stunting yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 55 balita. Jenis kelamin anak berhubungan dengan pencapaian tumbuh kembang anak mengingat pacu tumbuh kembang anak perempuan dan laki-laki berbeda. 2. Usia balita dengan kejadian stunting. Berdasarkan hasil literatur review, 3 di antaranya didapatkan bahwa sebagian besar balita stunting berusia 25 bulan hingga 60 bulan.
Pada penelitian wanita tahun 2020, sebagian besar balita stunting berusia 36 hingga 60 bulan sebanyak 50 balita. Pada usia 3-5 tahun ini, anak sudah menjadi konsumen aktif. Mereka sudah dapat memilih makanan yang disukai. Pada usia ini juga, balita mulai aktif bermain dengan teman sebayanya, sehingga membutuhkan nutrisi yang adekuat. Apabila nutrisi yang masuk ke dalam tubuh tidak seimbang dengan aktivitas balita, maka hal ini yang juga akan mempengaruhi status gizi balita dan dapat menyebabkan gizi kurang. Ya, pendidikan terakhir ibu dengan kejadian stunting. Berdasarkan hasil literatur review, dua artikel menyatakan sebagian besar orang tua balita stunting berpendidikan. Salah satu artikel tersebut yaitu Mirham tahun 2018 menyatakan bahwa sebagian besar pendidikan terakhir ibu berpendidikan tinggi sebanyak 45 orang. Pendidikan orang tua berpengaruh langsung terhadap pola pengasuhan anak, di mana pola pengasuhan yang kurang baik akan menyebabkan asupan yang diperoleh anak menjadi kurang baik, sehingga mengakibatkan anak tumbuh menjadi stunting. Poin B, pengaruh stimulasi terhadap perkembangan balita stunting. Pada penelitian Mirham tahun 2018 menyatakan bahwa terdapat hubungan signifikan antara status gizi dan perkembangan balita, serta terdapat juga hubungan signifikan antara stimulasi tumbuh kembang dan perkembangan anak. Penelitian yang sama juga dilakukan pada anak PAUD wilayah binaan Puskesmas Kecamatan Kebayoran Lama tahun 2014 yang menerangkan bahwa ada hubungan antara stimulasi psikososial dengan motorik halus anak. Stunting dapat menyebabkan perkembangan kognitif atau kecerdasan, motorik, dan verbal berkembang secara tidak optimal, serta dapat meningkatkan risiko obesitas, penyakit degenerasi lainnya, peningkatan biaya kesehatan, serta peningkatan kesakitan dan kematian. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan di wanita tahun 2020 didapatkan bahwa peran stimulasi orang tua sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan motorik balita stunting. Salah satu upaya untuk mengoptimalkan perkembangan balita dengan cara melakukan stimulasi atau merangsang kemampuan dasar anak usia 0-6 tahun. Stimulasi tumbuh kembang anak dapat dilakukan oleh ibu dan ayah, pengganti ibu atau pengasuh anak, atau keluarga lain yang merupakan orang terdekat anak. Pada penelitian Halmizar tahun 2019, balita stunting yang diberikan pemberian suplementasi gizi MPASI dan stimulasi Manjujai berupa parenting class menunjukkan peningkatan perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, dan perkembangan motorik. Menurut peneliti sendiri, dari hasil literatur review, di mana pentingnya pengetahuan orang-orang terdekat balita seperti orang tua, saudara, ataupun pengasuh mengenai pemberian stimulasi sedini mungkin bagi balita stunting dengan gangguan perkembangan, sehingga dengan melakukan stimulasi secara rutin dan berkesinambungan dapat mengoptimalkan kembali perkembangan balita stunting. Akhir kesimpulan, balita stunting lebih banyak ditemui pada balita laki-laki. Usia balita dalam rentang 25 bulan hingga 60 bulan. Tingkat pendidikan ibu berada pada rentang berpendidikan tinggi. Dan terakhir, terdapat pengaruh stimulasi terhadap perkembangan balita stunting. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.